Bab 22, 1 lawan 3. Di tengah halaman utama milik keluarga Wei, tepatnya di arena latihan besar yang biasanya hanya digunakan untuk duel penting, hari ini dipadati oleh lautan manusia. Di atas panggung batu yang kokoh, 4 sosok berdiri saling berhadapan. Mereka adalah Wei pewaris sah yang dicopot, dan Wei Wu, Wei Hong, serta Wei Yuan, 3 kandidat yang sedang berebut posisi sebagai penerus baru keluarga Wei. Di bawah panggung, ribuan mata dari keluarga besar Wei menyaksikan dengan penuh antusias. Termasuk para tetua, para sesepuh, murid-murid, pelayan, hingga tokoh-tokoh penting lainnya. Tak diragukan lagi, ini adalah duel penentu takhta. Yang mengejutkan semua orang adalah pertandingan pertama bukanlah sistem gugur 1 lawan 1 seperti biasanya. Tapi malah Wei langsung menantang ketiga saingannya sekaligus. Apa sebenarnya yang sedang direncanakan bocah itu? Bisik tetua kedua dengan dahi berkerut. Tetua pertama pun menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara dalam. Entahlah apa maksudnya, tapi jelas bocah itu bukan orang biasa. Hanya dengan beberapa kalimat saja, dia sudah berhasil membalikan situasi dan mengambil inisiatif. Kemampuannya dalam berbicara bahkan membuatku kagum. Tetua ketiga menyeringai sinis, matanya menyipit penuh rasa mencemooh. PVT, punya akal dan mulut cerdas untuk apa kalau tak punya kekuatan? Tanpa kemampuan, semua itu omong kosong. Lihat saja nanti, mungkin baru beberapa jurus dia sudah jatuh dari panggung. Saat itu, wajah keluarga kita juga bakal tercoreng. Ketiganya melirik ke arah Wei Tianyang, kepala keluarga. Namun berbeda dari mereka, Wei Tianyang hanya duduk tenang. Wajahnya datar, bahkan tak tampak sedikit pun rasa khawatir. Ketiga tetua saling berpandangan. Mereka tak bisa membaca maksud sang kepala keluarga. Meski sudah mendengar kabar bahwa Wei kini bisa berkultivasi kembali, menurut mereka, apa gunanya? Dia baru bisa berlatih beberapa bulan. Sementara ketiga pesaingnya telah dilatih sejak muda oleh keluarga, disokong penuh dengan sumber daya terbaik. Jarak kekuatan mereka seharusnya seperti langit dan bumi. Karena itulah, ketiga lawan Wei justru merasa tidak perlu bertiga sekaligus menghadapi dia. Wei Yuan, kau maju duluan. Kami berjaga dari belakang. Ujar Wei Hong. Benar. Tak perlu kami bertiga melawannya sekaligus. Itu terlalu memalukan. Tambah Wei Wu. Wei Yuan mendengus sombong, tapi tetap menyetujui. Tak masalah. Melawan dia, aku hanya butuh 2 paling banyak 3 jurus. Ingat baik-baik. Posisi pewaris ini milikku. Kalian tidak akan sempat merebutnya. Ucapannya membuat Wei Wu dan Wei Hong sedikit kesal. Namun Wei Yuan sudah melangkah ke depan, berhadapan langsung dengan Wei. Energi internalnya meledak kuat tingkat 10 ahli seni bela diri. Tubuhnya memancarkan aura tajam dan kuat. Dia memang tidak buruk dan sudah sangat dekat untuk menembus ke tingkat ahli besar. Menyerahlah, Wei! Katanya dengan mata dingin. Itu satu-satunya kesempatan yang akan kuberikan. Setelah ini, jangan salahkan aku kalau kau terluka parah. Namun, Wei hanya menjawab dengan 2 kata, sambil tersenyum tipis. Coba saja. Tatapannya tenang, suaranya ringan namun jelas mengandung provokasi yang dalam. Wei Yuan langsung marah. Tanpa ragu, dia mengerahkan jurus pamungkasnya. Bayangan 1000 telapak. Tangan kanannya menghantam ke depan, menghasilkan deretan bayangan telapak yang berkelebat seperti ilusi, cepat, padat, dan sulit ditebak. Teknik ini sudah dikuasainya hingga ke tingkat kecil sempurna, bahkan bisa membuat musuh kebingungan tak tahu arah datangnya serangan. Dengan kekuatan dan teknik sejauh ini, pertarungan pasti akan selesai hanya dalam 1 jurus. Ujar tetua ketiga dengan penuh keyakinan. Namun,
Yang terjadi kemudian membuatnya membelalakan mata. Seketika itu juga, seluruh bayangan telapak mengenai udara kosong. Wei Yi menghilang dari tempatnya. Sebelum ada yang sadar, tahu-tahu dia sudah muncul di belakang Wei Yuan. Lengan kanannya bergerak secepat kilat, menjambak kerah lawannya, dan dengan santai mengangkat tubuh Wei Yuan seperti kucing kecil, lalu melemparkan tubuh itu keluar dari arena. Biug! Tubuh Wei Yuan menghantam tanah keras di luar arena. Matanya membelalak penuh ketidakpercayaan. Hening. Sunyi. Semua penonton terdiam seperti patung. Tak ada suara. Tak ada napas. Semua terperangah. Wei Yuan kalah. Bukan hanya kalah, tapi tanpa bisa melawan sama sekali. Tak ada balasan serangan, tak ada perlawanan, bahkan tak sempat menyentuh ujung baju Wei Yi. Kau! Gumam tetua ketiga, bibirnya bergetar. Dia melempar Wei Yuan keluar begitu saja. Seluruh arena latihan mulai bergemuruh. Suara bisik-bisik menyebar seperti gelombang. Wei Yi, yang mereka anggap tak punya harapan, justru mengalahkan salah satu kandidat utama. Dalam satu gerakan. Dan yang lebih mengejutkan, itu baru lawan pertama dari 3 orang. Akankah Wei Yi mampu menyapu bersih semuanya? Ataukah ini hanya awal dari kejutan yang lebih besar? Sekarang giliran kalian berdua. Suara Wei Yi terdengar ringan, namun penuh tantangan saat ia menatap ke arah Wei Wu dan Wei Hong. Semoga kalian tidak seburuk dia. Kalau iya, maka duel ini akan sangat membosankan. Senyuman tipis muncul di wajahnya, nyaris menyebalkan. Wei Yi, jangan terlalu sombong! Bentak Wei Wu dengan mata menyala amarah. Kita serang bersama! Seru Wei Hong. Kedua orang itu yang sebelumnya meremehkan Wei Yi kini sadar betul bahwa mereka telah salah menilai. Wei Yi sama sekali bukanlah si putra pewaris gagal seperti dulu. Tadi, dalam satu gerakan, dia melempar Wei Yuan yang dikenal sebagai petarung terbaik mereka. Itu bukan sekadar keberuntungan, itu kekuatan sejati. Wei Wu dan Wei Hong mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Sebagai penerima pelatihan elit dari keluarga Wei, mereka memang tangguh. Kemampuan mereka dalam seni bela diri sudah berada di puncak tingkat ahli. Gerakan mereka terkoordinasi, cepat, dan penuh tekanan. Namun, Wei Yi telah membunuh lebih dari 20 orang ahli bela diri saat menghadapi kawanan perampok Blackwater. 2 orang ini jelas belum cukup untuk menandingi dia. Dengan tenang, Wei Yi mengaktifkan teknik langkah bayangan, langkah air hitam. Tubuhnya melesat ke segala arah mengitari arena, seperti kabut gelap yang sulit ditangkap mata. Wei Wu dan Wei Hong berusaha mengejarnya, namun tak satu pun serangan mereka mengenai sasaran. Wei Yi terus menghindar, bahkan sempat mengolok mereka dengan gerakan sengaja. Wei Yi, beraninya kau cuma menghindar. Ayo bertarung langsung jika kau punya nyali. Teriak Wei Wu, wajahnya merah padam karena malu. Wei Yi menghentikan langkahnya. Hah? Baiklah, aku kabulkan permintaanmu. Tubuhnya tiba-tiba menyerang ke depan. Tinju monyet gunung, pukulan kera batu. Teknik sederhana, namun dengan dukungan ki dari jurus utama energi kabut ungu, pukulan itu berubah menjadi kekuatan dahsyat. Tinju itu menghantam pertahanan Wei Wu seperti palu menabrak dinding bambu. Haha! Wei Wu terpental mundur beberapa langkah, nyaris jatuh ke belakang. Serangan yang ia terima tak hanya memukul tubuhnya, tapi juga kepercayaan dirinya. Tak ingin memberi jeda, Wei Yi berputar ke arah Wei Hong. Wei Hong mencoba melancarkan serangan dari belakang, namun gagal total. Wei Yi muncul di belakangnya, seperti bayangan yang hidup. Telapak pemecah jantung. Kui Xinjiang. Sebuah telapak tangan mendarat tepat di punggung Wei Hong, menghantam seperti palu berat menghantam tulang rusuk. Walau Wei Yi menahan sebagian kekuatannya,
Wei Hong tetap terlempar keluar arena, terengah dan nyaris muntah darah. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Jurus itu terlalu berbahaya. Kini hanya tinggal Wei Wu yang masih berdiri di atas panggung. Wei Yi melangkah pelan ke arahnya, mata tajam seperti elang. Sementara itu, Wei Wu mundur panik, peluh dingin membasahi punggungnya. Kau sendiri, mau melanjutkan? Atau menyerah sekarang? Suara Wei Yi tenang, tapi penuh tekanan. Wei Wu menggertakkan giginya. Matanya penuh kebencian, tapi juga ketakutan. Ia bisa merasakan aura dari tubuh Wei Yi semakin kuat, bahkan seolah-olah ada kekuatan besar yang tengah mengintai dari balik napasnya. Akhirnya, dia menunduk. Aku mengaku kalah. Hening. Arena latihan yang tadinya riuh mendadak senyap total. Tak ada satupun suara terdengar, semua orang hanya bisa menatap pemuda di atas panggung itu dulu dikenal sebagai pewaris gagal, kini berdiri gagah seperti dewa perang. Wei Yi, seorang anak yang dulu dianggap aib keluarga. Kini, dalam satu hari, mengalahkan 3 kandidat pewaris utama, tanpa cedera, tanpa ragu. Di sudut kerumunan, Wei Qing, yang sebelumnya sempat dilempang oleh Wei Yi, berdiri membeku. Wajahnya sepucat kertas, lututnya bergetar hebat. Bagaimana mungkin orang seperti dia menjadi seperti ini? Lalu, sebuah tawa besar menggema. Hahaha! Semua orang menoleh. Itu suara Wei Tianyang, kepala keluarga. Dalam sekejap, dia melompat ke atas panggung dan berdiri di hadapan putranya. Mata mereka bertemu dan di sanalah, untuk pertama kalinya, kebanggaan seorang ayah terpancar tanpa ditutupi. Dia menepuk bahu Wei Yi, tertawa lebar. Bagus! Anak ayah sungguh hebat. Kau benar-benar tak mempermalukan keluargamu. Wei Yi ikut tersenyum. Tentu saja, ayah. Aku ini anak siapa? Wei Tianyang lalu berbalik, menatap para tetua dengan mata tajam. Tetua besar, bagaimana? Masih ada yang mau membantah kalau Wei Yi yang layak menjadi penerus? Ketiga tetua itu terdiam. Satu persatu mereka menatap putra-putra mereka sendiri yang kini tertunduk lesu, tak berdaya. Akhirnya, tetua pertama menghela napas panjang, lalu menangkupkan tangan. Kami tidak memiliki pendapat lain. Semua keputusan kami serahkan pada kepala keluarga. Dunia keluarga Wei baru saja berubah. Dan nama Wei, mulai hari ini, akan bergema jauh melampaui dinding rumah keluarga. Bab 23, Tanah Leluhur Keluarga. Begitu kembali ke kediaman utama keluarga Wei, seorang wanita anggun dengan wajah lembut dan penuh kekhawatiran langsung memeluk Wei Yi erat-erat. Matanya sembab, air mata menggantung di pelupuk.